Selamat datang di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Podcast tayang setiap hari Kamis, bahas hal-hal random dan tidak penting biar saya lega. Hari ini seperti biasa kembali lagi di taping di mobil. Jadi sorry ada suara-suara berisik jalanan dan suara mesin karena mobil saya tidak sekedap Rolls Royce gitu ya, yang nggak akan kedengaran suara luar ataupun suara mesin. Hari ini hari Kamis, pas tanggal 15 ya hari ini ya. Kamis tanggal 15. Tadinya kemarin sebenarnya di habis pemilu gue seharian di rumah, tapi malam tuh mau bikin tapi kok agak mager ya, malam-malam tuh ngantuk, capek kan. Pemilu kemarin tuh vibe-nya kayak benar-benar kayak lebaran ya. Berangkat pagi, jalan kaki, terus ketemu tetangga-tetangga yang nggak pernah ketemu, yang sangat jarang ketemu kan. Terus siang udah nyampe rumah lagi. Terus saudara-saudara yang KTP-nya masih domisili di rumah lu masih pada dateng, pada pulang kampung lah. Terus siang udah ngantuk lagi, persis kayak lebaran sumpah. Bahkan kalau di Twitter ya itu ada yang emang masak opor juga. Ibu pas banget nih, ada ibunya masak juga. Vibe lebaran banget kemarin. Jadi tapi siangnya saya cukup kuat untuk tidak tidur. Jadi malamnya cukup ngantuk. Jadi udahlah tidur aja deh, bikinnya besok aja. Atau masih hari Rabu kan, masih ada Kamis nih hari ini. Dan sekalian gue lagi mau ke Kompas TV. Ya udah deh, sekalian aja sambil jalan. Apa yang mau saya bahas hari ini ya? Per hari ini kayaknya per gue taping agak lain udah 4 juta kayaknya, 4 juta penonton kalau nggak salah ya. Gokil sih. Yang belum nonton silahkan ditonton. Menurut gue sangat menghibur, sangat ringan filmnya, tapi semuanya dapat gitu. Lucunya ya jelas dapat ya, dramanya pun dapat menurut gue, walaupun diperankan oleh bukan aktor ya. Kan pemeran utamanya yang sering banget main film kan Jegel sama Boris, tapi di sini yang cukup dapat porsi banyak itu peran utamanya Oki Rengga. Mantap sekali. Oki juga keren sih. Harusnya sih ada masuk nominasi sesuatu dia tahun ini ya, harusnya ya. Gokil. Congrats Imaginary, Bapak Ernest dan Bapak Dipa sebagai yang punya Imaginary ger terus nih kalau bikin film. Kebetulan saya jatuh cinta di seperti sinetron jatuh cinta seperti di film-film saya belum nonton karena masih belum bisa ninggalin anak waktu itu. Ntar saya tunggu datang di OTT aja. Kongres buat Aco sebagai sutradaranya, mantap sekali Aco dan Awe comedy consultant, mantap. Ditonton ya yang belum ditonton, walaupun kayaknya akan lama sih di bioskop nih. Kalau kayak gini mah bisa sebulan kali di bioskop ya. Tapi ya kita tidak pernah tahu nih kondisi Indonesia seperti apa. Dan minggu lalu juga kampanye tandingan Partai Ruang 28 yang saya sebutkan di podcast minggu lalu ya, tanggal 9 Februari ininya terjadinya. Jadi gue paham sih, gue sebagai orang aja lihat harga tiketnya tuh 450.000 tuh cukup mahal untuk acara yang kita kalau berdasarkan poster aja kita tuh nggak tahu nih acara apa sih gitu. Ini based on apa acaranya? Mau ngapain orang-orang ini ya? Stand up bukan, karena cuma dibilang show komedi politik. Tapi kemarin Usmari Ismail Hall penuh, dan gua dan semua pengisi acara happy banget. Ini suatu konsep baru lah gitu. Kan utamanya kan podcast kami ya, Ruang 28 dan Musuh Masyarakat itu sebenarnya main cast-nya lah ya. Tapi ini mereka berdua kan podcast nih mau ngapain gitu kan. Akhirnya lah, jadi dari produser gue si Bantet
dia yang bikin show-nya gitu ya, bikin flow-nya, bikin skripnya segala macam. Jadi dibikin, yang pertama adalah jadi persis kayak acara kampanye aja. Yang pertama kampanye dan deklarasi presiden digabung lah kayak gitu. Yang pertama deklarasi kami Partai Ruang 28 yang maju sebagai capres tandingan, memperkenalkan capres cawapres dan saya sebagai juru bicara. Terus habis itu segmen berikutnya musuh masyarakat, mereka kayak praktekin cara menjadi jubir, cara nyebokin blunder-blunder paslon masing-masing tuh satu-satu. Terus habis itu ada Jovi itu teaser Epic Rap Battle. Waktu tanggal 9 kan belum tayang kan, tayangnya tanggal 10 Epic Rap Battle itu. Jadi ada teasernya pas tanggal 9 itu, dan gue udah nonton sih, setelahnya keren sih. Produksi lagu-lagunya juga mantap. Terus apa lagi ya? Habis itu terakhir sesi debat antara Ruang 28 dan musuh masyarakat. Nah, debatnya ini pertanyaannya serius-serius, beneran serius. Ada tentang pengangguran, tentang pendidikan. Tidak mencoba ngelucu lah pertanyaan-pertanyaannya, tidak melucui pertanyaan-pertanyaannya. Tapi moderatornya Dustin Eltifani, sahabat kita satu itu kan luar biasa ya. Mau pertanyaan serius atau suasana serius, kalau ada dia juga jadi lucu. Jadi debatnya kemarin tuh durasinya di plotnya 1 jam kalau nggak salah ya. Tapi kayaknya yang bener-bener debat atau yang bener-bener tanya jawabnya cuma dikit, karena lama di moderator aja. Tapi lucu banget sih, lucu banget sumpah. Dari beberapa testimoni teman-teman yang nonton tuh pada capek ketawa. Gua aja di panggung yang tampil gitu capek banget ketawa. Kocak bener. Jadi itulah kurang lebih. Jadi sebenarnya kayak kalau kayak kemarin Stand Up Indo Podcast Festival kan, ya udah podcast gitu ya, satu-satu. Kalau ini ya 2 podcast ini, tapi dikasih benang merahnya gitu, yaitu dibikin ceritanya ada kampanye tandingan kayak gitu. Seru banget. Thank you Noise yang sudah buat acara kayak gitu dan sudah membuat produksinya tuh cakep gitu. Jadi lihat dari dekor, terus video-video yang ditampilin, kan ada video yang ditampilin juga cakep. Apalagi ya, dekor, video, kostum kami pakai baju partai sih ya. Pokoknya secara produksi itu sangat proper. Jadi orang pun yang nonton pun tahu ini niat nih bikinnya, emang nggak asal-asalan gitu. Lu bayar 450.000 nih, sangat value for money. Itu value for money-nya oke banget. Karena secara produksian, secara flow, secara skrip tuh dipikirin bener-bener lah. Mantap. Dan ini juga acara pertama Noise kalau nggak salah ya, yang show dan yang besar gitu di venue besar. Karena sebelumnya biasanya bikin acara kan di kantor Noise 100 orang gitu, mungkin yang segitu-segitu aja gitu. Ini kan Usmar Ismail Hall itu kalau fullnya itu hampir 400 ya kalau nggak salah Usmar Ismail tuh. Ya seperti itu. Menyenangkan. Karena gue sama Mamat sampai sebelum acara sorenya kami di situ duduk sambil nunggu acara mulai. Kami kan dari sore di Usmar. Mas Ipat, kita ngapain nanti ya? Kita ngapain nanti deh, Pak? Karena jujur kami pengisi acara tuh baru latihan hari H. Ya. Latihan flow-nya, ini teknisnya gimana, urutannya gimana tuh baru hari H. Kami belum ada latihan sebelumnya sama sekali. Cuma kasih tahu bakal ada acara event gini-gini udah. Jadi tuh kami have no clue what will we do that night.
Tapi gue sama Mamat masih rada mending lah. Mendingnya apa? Karena sering show. Nah, Kania Cita nih, teman kami satu itu, dia belum pernah show sama sekali gitu. Jadi dia masih nggak kebayang gimana dia, di luar dia nggak kebayang gimana, dia juga masih belum paham teknis gitu, kayak blocking, jangan ngebelakangin penonton gitu-gitu, itu belum paham gitu, karena dia pertama kali show kayak gitu. Jadi ya seru aja gitu jadinya. Dan ya itu gue sama Mama tuh berdua kayak, kita ngapain Mat, kita terbahas apa ya, kita ntar ngapain gini gitu. Sekali lagi ini seperti yang gue ceritakan kemarin soal chemistry, gue sama Mamat sama Kania itu kan udah 1 tahun lebih lah podcast bareng, kurang lebih. Terus 1 tahun lebih podcast bareng, gue sama Mamat juga udah kenal dari lebih lama dibanding Kania. Tapi kami bertiga tuh iya podcast bareng hampir setiap minggu atau 2 minggu sekali lah ketemu langsung. Tapi kami bertiga tuh tidak nongkrong bareng gitu. Di luar podcast kami belum pernah nongkrong bareng. Ya gue aja sama Mamat sekali-sekali aja gitu, belum pernah yang sering juga nongkrong bareng. Dia juga sibuk. Jadi mungkin kemarin juga salah satu hasil dari chemistry juga lah, hasil dari sering ketemu itu tadi. Walaupun sering ketemu dan walaupun ngobrolnya hanya pas take podcast saja, hanya pas kerja gitu, tapi sering ketemunya itu, frekuensi ketemunya itu yang bikin chemistry-nya ada dan jalan. Itu sih. Jadi syukurnya pas hari H pas tampil tuh ya oke aja gitu, lancar. Jadi yang Kania takutkan lah, selain dia belum pernah show ya, belum pernah ya tampil aja gitu di acara. Kan dia kan Kania kan biasanya ngisi talk show, ngisi seminar gitu-gitu kan. Di luar itu yang dia takutkan adalah takut nggak lucu itu. Dan menurut kami, gue dan Mamat, jangan gitu. Lu tuh di sini bukan, orang juga nggak ngarepin lu ngelucu, walaupun kan judulnya kan show komedi politik ya. Tapi kan orang tahu Kania gitu, dan nggak akan ngarepin Kania lucu. Jadi biarkan aja dia dengan segala, itu prompternya gimana sih gitu-gitu, terus ini gimana sih gue baca apa gitu-gitunya loh. Dibiarkan itunya aja, ya udah aja gitu. Gue pas GR kan dia kayak gitu tuh, pas GR ntar gimana ya gue kalau ini giliran gue ngomong, terus dia kayak ngikutin skrip banget kan. Terus ya udah tuh gue mikir ya udah, ini biarin aja kan, nanti lu pas show kayak gini aja juga udah, daripada sok pengen gimana, pengen tidak nyontek atau apa, ya udahlah. Jadi begitulah acara kampanye tandingan Ruang 28. Tentu ini kan belum finish ya, penghitungan suara masih quick count gitu kan, dan dan apa namanya, belum final lah suaranya nih. Walaupun dari sini kelihatannya 1 putaran ya, tapi tentu saja Ruang 28 akan tetap ada gitu, karena kan ini juga udah dari sebelum pemilu juga udah ada Ruang 28. Tapi program capres tandingan ini kan emang khusus pemilu gitu. Jadi kita lihat aja nih, capres tandingannya nih akan kayak gimana nanti ya. Kalau 2 putaran sih tentu kampanye capres tandingan akan terus ada, akan dibikin tetap kayak gini. Tapi kalau jadinya 1 putaran, ntar kita lihat apa yang akan terjadi. Jadi gimana hasil pemilu, guys? Hasil pemilu yang baru quick count sih, gue sih tidak kaget ya. Mungkin disappointed but not surprised. Tapi gak apa-apa juga sih. Ya kita kan, yang dia kan siapapun yang jadi presiden itu kan
akan jadi presiden untuk semua, bukan jadi presiden hanya untuk yang memilih gitu. Jadi ya udah aja, kita akan terima. Dari dulu kan juga kita terima terus. Soeharto kita terima, Habibie, Gus Dur, semua kan kita terima. Mega udah mulai milih ya kita ya. Apa SBY baru? Tentu harus terima, mau bisa sih demo. Tapi ya kayak begitu, kayak gimana. Dan ini kan banyak yang dari awal bilang nih matinya demokrasi segala macam, karena kan banyak kecurangan, allegedly apa ya, diduga curang. Nggak tahu ya benar apa enggak, tapi memang kelihatannya sih curang ya kalau banyak bukti-bukti yang kita lihat gitu. Ya kita lihat aja ininya, kalau jadi kan kita kan nggak pernah tahu nih, kita kan belum lihat kalau kejadian gitu kan. Selalu gue juga sering ngomong kayak, ya kalau lihat reviewnya jelek tapi lu masih penasaran sama filmnya, ya udah tonton aja dulu gitu, jangan terlalu terpaku sama kata orang. Nah ini kan juga nih, kata orang ini akan, wah kalau dengan cara mulainya aja gini, dengan curang-curang ini, wah ini pasti akan depannya akan curang juga, akan jelek, akan apa. Ya belum tahu. Tapi saya karena review jelek itu juga memang saya tidak milih beliau. Karena saya nggak mau nyobain dulu. Karena kalau nyobain dulunya kan 5 tahun ya. Tapi ya benar-benar kita tetap mencoba untuk, siapa tahu emang ini, kalau kata orang-orang kan ini emang mungkin cara beliau yang pengen menang ini karena memang beliau ingin benar-benar jadi presiden gitu, ingin benar-benar melakukan sesuatu untuk bangsa ini sebagai presiden. Jadi dia melakukan apapun untuk menang gitu. Jadi kalau setelah menang, ya udah, akhirnya gue bisa melakukan apa yang gue inginkan, yaitu berbakti pada negara melalui menjadi presiden gitu. Paham nggak? Ya kan? Jadi presidennya itu sebenarnya tulus jadi presidennya, tapi caranya karena udah pernah kalah 2 kali kan. Jadi caranya ya udah nih, gue tahu cara biar menang deh, biar nih gue udah umur gue udah segini, gue udah nggak tahu lagi nih. Oh, ini VW apa, keren banget. VW Atlas, wush, cakep bener. Ada VW SUV, gue belum pernah lihat, cakep. Mau gue foto. Ntar ya, ini gue ngerekam pakai handphone, kalau foto hilang nggak ya di rekamannya? Jangan dong. Ih, cakep. SUV gede. Oh, platnya plat kedutaan sih. Kayaknya mungkin kedutaannya kedutaan Jerman kali ya, makanya bisa. Setir kiri bos, cakep. Namanya Volkswagen Atlas SUV. Biasanya kan kita kan Volkswagen kalau di Jakarta seringnya Touareg atau VW apa tuh yang 3 baris, bukan SUV, apa sebutannya ya kalau SUV tapi agak kecil, MPV, tapi nggak MPV juga, apa sih itu, cakep tuh, suka juga gue. VW selain Touareg, anjing penasaran, tunggu lampu merah nih biar gue bisa ngecek HP. Nah,
VW Scirocco Tiguan Allspace. Oh, ini SUV deh. Masuknya Tiguan mah SUV. Kalau Touareg sorry berisik. Touareg SUV juga. Touareg lebih gede ya. Ya itulah. Kalau ini tadi namanya Volkswagen Atlas. Platnya CD. Platnya pun masih bersih banget, kayaknya masih baru platnya. Mobilnya pun mengkilap sekali, warna biru. Birunya bukan biru tua tapi cakep lah. Terus tulisannya di belakang Atlas. Setir kiri. Pas gue lihat di depannya, supirnya ada di kiri. Keren sekali. Agak susah juga kali ya, mobil-mobil kedutaan yang benar-benar impor langsung yang setir kiri, kan mereka supirnya orang Indonesia ya, berarti harus belajar lagi tuh ya nyetir, membiasakan diri setir kiri. Kayak waktu itu gue juga pernah di SCBD lagi parkir di lot yang apa sih, lot berapa tuh, terus ada mobil datang Hyundai, baru masuk mau ngambil tiket, supirnya turun dulu karena mau ngambil tiket di kanan. Ternyata Hyundai-nya setir kiri. Hyundai-nya gue juga lupa, SUV juga sih, tapi bukan Palisade, apa Tucson ya, Tucson baru atau apa ya, lupa gue. Nah itu mobilnya plat CD juga, plat kedutaan juga, yang pasti kedutaan Korea dong ya Hyundai. Nah mobilnya kiri, jadi dia masuk SCBD turun dulu karena dia sendirian di mobil, si bapak itu nggak bisa ngambil tiket parkir. Sian juga tapi ya. Ya tapi gimana, resiko. Mungkin mereka tahu kalau banyak kan mobil, merek-merek mobil yang begitu masuk Indonesia tuh dengan tipe yang sama, fiturnya dipangkas. Jadi mereka mungkin pengen bawa langsung dari negaranya karena tidak ingin fitur-fitur yang ada dipangkas gitu. Jadi ingin kenyamanannya tetap sama walaupun dia bekerja di negara orang. Kayak gitu. Mantap. Apa tadi? Saya lagi cerita apa tadi? Pemilu. Oh ya. Nah, dia ada yang bilang gitu juga. Ini dia emang tulus aja pengen ini. Ya walaupun nggak bisa jadi pembenaran juga ya. Kalau lu tulus, kok lu pakai cara curang. Kayak gitu ya sebenarnya. Sekarang pun lagi perhitungan, kita lihat kan banyak kan, kita kan bisa ngupload hasil penghitungan di TPS kita kan ke website. Itu pun kan banyak yang protes karena ternyata kok nilai apa namanya di markup ininya, hasilnya kok nggak sesuai, kayak udah dicurangin juga gitu. Ribet dah, pusing sih. Tapi memang di pemilu ini kita jadi tahu betapa jagonya, betapa licinnya gitu kali ya, kayak belut gitu ya, betapa tidak pelangak-pelongonya Pak Jokowi. Gokil. Tepuk tangan. Gerak-gerik beliau dari selama 10 tahun jadi presiden ini memang luar biasa. Ini terlepas dari kalau menurut orang-orang atau menurut kalian nih, dia salah melakukan ini, dia curang, dia jahat, dia licik gitu ya. Tapi harus diakui pergerakannya tuh wow, manuvernya tuh wow. Kok kesini kok gitu loh. Manuvernya sungguh wow gitu. Nggak akan nyangka kan 10 tahun lalu tuh kayak gini gitu. Kita nggak tahu ya. Gua nggak tahu, mungkin ada yang tahu dong, nggak mungkin kita semua tidak tahu, tapi mungkin ada yang tahu. Tapi paling nggak gua nggak tahu apakah beliau sudah punya master plan ini since he was in Solo, he was still a mayor,
Apakah dia udah tahu nih ntar gue pengen jadi presiden tapi caranya di Solo, ntar gue sini, ntar gue yang di Solo gue akan sangat bagus sehingga gue dikenal dunia, bahkan ya dikenal dunia di Solo. Terus ntar gue ini ntar ada yang ngusung gue untuk majuin gue jadi gubernur DKI, karena kalau udah masuk DKI untuk jalur ke presiden lebih gampang. Itu semua apakah sudah terukur sama beliau dari sejak Solo pun 2 periode kalau nggak salah ya, atau beliau baru kepikiran ini saat jadi gubernur Jakarta, atau mungkin beliau baru kepikiran semua rencana-rencana ini saat jadi presiden. Nggak tahu. Ini sorry mati recordingnya tadi. Jadi kan gue ngerekam di mobil ya. Jadi kan biasanya gue kan selalu pakai mic clip on gitu, mic yang, jadi handphone gue dipasangin mic yang panjang tuh, yang kecil lavalier itu clip on, terus saya pasang di baju nih, saya ngomong sambil nyetir. Kayak gitu. Nah, mobil biasanya kalau di mobil kan, jadi handphone gue ini sudah otomatis bluetoothnya selalu nyambung ke mobil gue gitu, jadi nggak perlu gue pairing atau connect lagi, udah pasti otomatis kalau gue masuk mobil dia nyambung, karena radio kan juga masih nyala. Jadi biasanya kalau gue ngerekam lagi mau ngerekam podcast kayak gini, radionya gue matiin dulu biar nggak nyambung bluetoothnya gitu. Nah ternyata dari tadi pas lagi lampu merah nih gue ngeliat radio, radio nyala ternyata. Head unit nyala, bukan radio ya. Head unit nyala, dan dari tadi tuh nyambung ke bluetooth handphone gue. Oh dari tadi nyambung ya gitu. Terus lah gue matiin lah head unitnya, tag, terus jadi mati recordingnya gitu. Tapi enggak, yang tadi kerekam semua kok, aman. Saya lanjut dulu ya. Apakah dia udah kepikiran dari zaman Solo, atau baru kepikiran pas jadi gubernur, atau baru kepikiran pas jadi presiden periode pertama gitu? Bisa nih ternyata jadi gubernur gue. Oh bisa nih. Atau pas jadi presiden beliau, oh ternyata jadi presiden tuh punya kuasa segini besar ya. Oh ternyata gue bisa gini. Oh ternyata gue bisa nyuruh orang ngelakuin ini. Oh bisa nyuruh orang ngelakuin itu. Oh gue pun sendiri bisa ngelakuin ini, bisa ngelakuin itu. Kayak gitu. Dari kapan kira-kira beliau mempunyai semua rencana ini gitu? Karena sekali lagi, terlepas dari segala macamnya, ini rencana yang brilian sih. Kok kepikir gitu ya, kok wow, kok ke arah sini ternyata yang dia rencanakan, kok pikiran. Dulu kan kita melihat Pak Jokowi, atau paling enggak beliau membuat kita beliau bisa membuat kita, orang-orang, melihat beliau sebagai orang Jawa Tengah yang polos, orang Jawa yang lugu, yang pelanga-pelongo, yang nggak tahu nih kekuasaan pemerintahan tuh kayak gimana sih. Aku cuma mau kerja aja kok. Aku cuma mau kerja, kebetulan bagus ya udah diajak ke sini. Kebetulan bagus diajak ke sini. Cuman aku mau kerja aja kok gitu. Kayaknya kan kita mengesankan merasakan beliau tuh kayak gitu orangnya kan, kayaknya cuma emang mau kerja aja. Kebetulan bagus jadi diajak ke mana, diajak ke Jakarta, diajak ke sini. Kayak gitu. Dan beliau pun kalau itu dibangun image seperti itu sama beliau, sangat berhasil gitu. Banyak orang yang kemakan, termasuk gua pun kemakan. Ternyata beliau tidak sepolos itu. Nah, itu gimana? Itu by design atau by himself gitu desainnya? Atau ada yang bikinin? Kan seperti yang gua Popon sama Patra di Hohi Senin kemarin kan bahas kan. Ini masih ada
mastermind di belakangnya lagi, apa emang beliau aja sih udah nih yang pinternya, atau beliau masih boneka sebenarnya atau gimana? Kan kalau kata Popon, masa dia dianggap boneka mulu, udah fix ini mah dianya yang merencanakan ini semua. Kayak gitu. Karena kan selama ini kan selalu kan ceng-cengannya Pak Jokowi itu kan bonekanya PDIP, bonekanya Ibu Mega kan. Tapi ternyata beliau bergerak sendiri, ini ngeri juga gerakannya. Atau oh iya, baru ingat gua, ada yang bilang juga titik baliknya Pak Jokowi itu adalah pas beliau yang acara apa tuh, ulang tahun PDIP ya, atau Munas PDIP itu yang Pak Jokowi duduk, terus Bu Mega di depan panggung ngomong, nih Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP apa jadinya gitu. Ini emang nggak ada apa-apanya nih gitu kalau nggak ada tanpa PDIP, kan ada tuh yang ngomong gitu. Yang penonton pada ketawa. Apa itu titik balik Pak Jokowi yang gua nggak bisa dikontrol lagi kayak gini? Apakah itu? Tapi itu kan baru bulan apa ya? Kayaknya nggak mungkin rencana sebesar ini dikerjakan semepet itu baru berapa bulan doang, belum direncanakan dari jauh-jauh hari gitu. Tapi apapun bisa terjadi sih. Saat lu ada di pucuk kekuasaan, lu presiden men. Apapun bisa terjadi, apapun bisa lu atur mungkin ya. Gokil. Tapi yang harus kita ingat juga, Pak Jokowi dan Mas Gibran ini belum keluar dari PDIP. Walaupun PDIP mereka merasa mereka ini kayak berkhianat lah, kayak ternyata tidak seperti yang dulu. Tapi tetap saja mereka berdua belum keluar loh dari anggota partai kan, katanya begitu. Dia belum keluar loh. Apa nih? Manuver apa berikutnya yang akan dilakukan Pak Jokowi? Sekarang Pak Jokowi udah berhasil semua nih. Ngesahin undang-undang lah, apa keputusan MK, anaknya jadi wapres. Terus ini kan kemungkinan besarnya menang anaknya. Dia udah mengamankan itu semua, tapi dia belum keluar dari PDIP. Ini ada manuver berikutnya apa nih yang akan dia lakukan dengan dia tidak keluar dari PDIP? Mau ngapain beliau ini ya, Pak Jokowi? Gokil, emang taktiknya luar biasa. Atau memang beliau dulu tuh memang bikin branding image gitu dan membrandingkan diri sebagai boneka gitu. Sebagai ya biarin aja lah. Gua 10 tahun ini jadi boneka orang, biarin. Tahan Joko tahan, sambil ngomong ke cermin kan, tahan, karena setelah ini lo akan memetik hasilnya. Apa iya dari yang pas itu tuh udah ada rencana-rencana ini gitu, atau emang baru rencananya, baru pas jadi presiden, atau baru pas acara PDIP itu, atau pas mana gitu rencana-rencana ini terfikirkan oleh Bapak. Mantap emang. Dia udah dibilang PKI, dibilang Cina, orang tuanya nggak jelas, ijazah diragukan, foto zaman kuliah dibilang. Jadi ada foto zaman kuliah beliau tuh yang sama Ibu Iriana juga. Pokoknya ada foto Pak Jokowi waktu kuliah, ada foto Bu Iriana dan Pak Jokowi saat masih muda lah. Foto dibilang tuh bukan mereka, itu orang lain gitu. Orang lain yang sekarang orangnya udah meninggal gitu atau apa gitu. Gue sempat lihat juga. Tapi jadinya ya makin kesini makin melihat pergerakan beliau ternyata ke arah sini. Jangan-jangan dugaan orang-orang itu semua benar. Gimana kalau itu benar? Berarti misalnya Pak Jokowi memang udah merencanakan ini, misalkan ya, nih yang terjadi. Misalkan beliau sudah merencanakan ini dari zaman di Solo. Jadi beliau udah tahu nih, gue akan malsuin ijazah gue UGM. Gue cari orang di tahun segitu yang mirip mukanya, gue pakai fotonya, tapi namanya nama gue. Terus gue akan ini. Gimana?
Kalau ternyata ceng-cengan, kecurigaan orang selama ini ternyata benar beliau. Dan yang pernah saya pertanyakan juga, kayaknya pernah gue bahas juga sih, kayak ya soal semua lah misteri dunia ini, soal segitiga Bermuda mungkin, soal piramid, soal Borobudur, soal Super Semar, soal yang sebenarnya terjadi tahun 65, soal semuanya itu. Apakah nanti di ujung kehidupan kita sebelum kiamat akan terbuka semua tentang WTC 9/11? Apakah sebelum kiamat akan dijelaskan itu semua, kita tahu? Jadi paling nggak kita nggak mati penasaran gitu, atau enggak? Salah satunya tambah ini dengan ini, Jokowi ini dari kapan? Pak Jokowi dari kapan kayak gini? Apakah semua ini akan terbuka pada akhirnya saat kita masih hidup nih, jadi kita udah tahu sebelum kita meninggal? Atau enggak? Atau ini akan menjadi misteri hidup aja selama-lamanya? Nah udah, pusing gue. Ntar gue lanjut baca email ya, tapi nanti berarti mungkin malaman pas gue udah di rumah akan baca email, atau nanti mungkin ada waktu kosong nanti sore atau apa, gue lanjut tag podcast ini lanjutan sambil baca email ya, karena pengen baca email. Oke, nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Oke, jadi gue akan melanjutkan podcast yang tadi, yang ini sesi pertama, sesi keduanya. Ini udah tengah malam, udah hari Kamis dini hari, yang mana sebentar lagi akan pindah ke hari Jumat. Jadi ya pasti akan tayangnya hari Jumat dong. Ntar ya saya buka email dulu. Kalau ini saya langsung pakai mic di laptop, biar nggak usah nyolok-nyolok mic lagi, biar langsung lah di upload. Jadi kalau berbedaan kualitas audio ya biarin aja lah. Kalau mau bagus audionya denger podcast lain. Wes. Oke, saya akan bacain email lanjut dari dari tanggal berapa nih? 19 Oktober 2022. Oke. Email di podcastbiarlega@gmail.com. Bang, anjing banget lah. Mulai masuk subjeknya. Gue sekarang mulai masuk ke fase yang kayak lu masuk ke pintu dosa, malas ngerjain skripsi. Ini huruf gede semua. Masuk ke pintu dosa, malas ngerjain skripsi. Fuck. Udah, gue pengen cerita itu aja. Thanks bang. Ini Oktober 2022. Saya doakan, saya berharap, ini kan udah 2024 ya, Februari. Saya berharap sih skripsi Anda sudah selesai dan Anda sudah lepas dari jeratan kampus dan kuliah. Nggak peduli sekarang lu bisa udah kerja atau belum kerja, nggak apa-apa, yang penting sudah selesai lah tugasmu di kuliah itu, terutama skripsi ya, semoga ya. Terus ini kok meja gue kotor banget ya, bekas apaan sih ya itu. Oke, udah itu aja. Email berikutnya People Talking, dari Anchor. Ini mah email dari itu. Ini aja nih. Gambar, nama subjeknya gambar. Namanya boleh disebut gak nih? Nggak ada tulisannya sih. Ini 20 Oktober ngirimnya ya, 20 Oktober 2022. Kalau yang tadi 19 ya. Yang tadi 19 Oktober ya, ini 20 Oktober 2022. Halo bang, gue mau cerita, gue kan hobi gambar dan kebetulan gue punya alat gambar baru. Nah, gue udah bosen ngegambar objek mainstream. Terlalu nih gue cek rekam nggak? Rekam. Gue udah bosen ngegambar objek mainstream. Akhirnya gue kepikiran ide yang lumayan nyeleneh. Gimana kalau gue gambar nude aja? Wow, biar agak beda aja gitu. Kebetulan gue juga suka nonton anime. Adalah anime hentai yang bisa jadi referensi gambar. Anjing, animenya hentai. BTW hentai itu pasti gimana? Gue mau nanya. Hentai itu pasti bokep kan ya? Maksudnya kan anime itu kan kartun dari Jepang, manga itu kan komik dari Jepang. Kalau anime itu pasti kartun bokep nggak sih?
kayak gitu maksudnya. Ntar lu ya, gue jadi kepikiran satu alat yang gue punya, gue lagi nyari mana ya. Ini ntar ya guys, sorry. Apa gue pause dulu, nggak usah. Tonight I'm gonna show you up. We gonna party like a turning tonight. For smartphone. Oh iya. Mana ya alat? Udah, terus gue baca dulu deh, ntar aja. Sorry. Ada aja gue. Oke. Hentai, coba gue searching dulu ya. Hentai itu definisinya apa sebenarnya? Hentai definition. Hentai definition. A genre of Japanese manga and anime characterized by overly sexualized character and sexually explicit image and plot. Oke, berarti emang hentai itu udah pasti bokep ya. Udah pasti over sexualized lah. Oke, tadi mana lanjut? Anime hentai. Akhirnya gue gambar itu. Gue udah pernah gambar beberapa biji. Konsepnya emang anime aja. Tunggu. Mungkin kata-kata ini harusnya biasa aja terkesannya. Gue udah pernah gambar beberapa biji. Nah, itu sebenarnya biasa aja. Tapi karena sebelumnya lu bilang lu gambar hentai, sekarang saya jadi penasaran. Ini biji. Ini biji yang dimaksud adalah beberapa pieces, beberapa buah gitu ya, atau memang biji. Anjing, lucu banget lagi beberapa biji. Nah, ini sekarang gue baru selesai gambar yang agak realistisnya. Hahaha. Oke, berarti tadinya mungkin dia gaya gambarnya ke anime, hentai-hentaian. Sekarang dia versi lebih realistis. Sebenarnya gue agak bingung abis ngegambar itu. Gue harus kemanain gambarnya. Nggak mungkin juga kan dipasang di kamar, dilihat ortu bisa gawat. Aduh. Ya pada akhirnya gue cuma simpen aja di tempat tersembunyi. anjing aneh-aneh aja. Gue ngegambar nude juga bukan buat bahan coli. Ya, dia sensor si C bintang li. Ngapain? Nggak bikin sange juga. Orang cuma gambar doang nggak gerak. Mana bikinan sendiri lagi. Tapi mungkin itu bisa jadi the next level of masturbation ya. Kan biasanya kan orang harus nyari gambar atau video yang sesuai dengan selera dia gitu. Misalnya selera dia adalah lakinya 2, perempuannya 1 gitu misalkan. Dengan laki-lakinya 1 rambut panjang, 1 rambut pendek, perempuannya rambut panjang dan rambutnya harus blonde. Misalkan dia punya fetish spesifik seperti itu. Mungkin kan susah nyarinya. Walaupun di internet ada jutaan referensi bokep ya. Kalau kata Louis C.K. kan itu udah terlalu banyak bokep. Seluruh dunia ini berhenti produksi bokep aja kita juga nggak akan tahu gitu, nggak akan tahu ini kok udah berhenti sih produksi bokep di dunia ini, nggak akan tahu karena saking banyaknya gitu. Jadi siapa tahu dengan lu bisa gambar sendiri kan lu bisa menggambar imajinasi lu sendiri. Kayak misalnya lu butuh yang 2 cowok 1 cewek kayak tadi, ya udah deh gambar aja kayak gitu, ya nggak? Oke, lanjut. Ya sesederhana itu kan tadi juga orang gambar doang nggak gerak, mana bikinan sendiri lagi. Ya sesederhana gue bikin gambar aja, explore warna dan nyoba alat baru. Oke. Sama, pernah gak sih lu bang pas lu selesai bikin karya terus lu lihat karya itu dan mikir, ini gue yang bikin? Gue masih sering merasakan hal itu setelah gambar-gambar selesai dan gue lihat. Jadi mungkin saking bagusnya atau saking seksinya kali ya, atau saking bikin turn on-nya kali lu sampai ini gambaran gue deh. Iya kali ya. Gue masih sering merasakan hal itu setelah gambar itu gue selesai dan gue lihat. Itu aja sih bang, cuma mau cerita. Terima kasih. Mungkin sama ini gue mau kasih lihat gambarnya. WK. Oke. Oh,
Jadi habis dia bilang gue mau ngasih lihat gambarnya WK, terus di scroll ke bawah, emailnya nih kosong, nggak ada tulisan apa-apa, jadi cuma di enter, terus di bawahnya ada kalimat terakhir, tetek-tetek gede, lucu aja gitu, emoticon ketawa sampai nangis ada 2. Oke, wow. Oke, saya lihat gambarnya ya, saya besarin. Anjing. Gue nggak mau ngupload gambarnya, nggak akan gue taruh di covernya juga tentu saja. Apa gue upload di IG ya? Kalau gue upload di IG aman nggak ya? Nanti gue upload deh di IG biar lega. Gue upload di IG biar lega, tapi nanti gue sensor dulu lah, jelas nggak akan ini. Kalau dari yang gue lihat ya, secara bagus, ini orang kalau ngeliat gambar ini pasti akan bilang bagus dalam arti rapih, warnanya juga rapih, diwarnainnya rapih gitu. Gue gak tahu ini pakai apa warna ini. Oh, dia bilang kan dia punya alat gambar baru. Apa ini printan ya, apa dia gambar digital terus di print, makanya kayak gini hasil. Oh enggak sih, dari kertasnya, ini kertas binder gitu, jadi ini kayaknya bukan di print, tapi emang dia gambar langsung. Kayaknya pakai ini nih, kuas yang apa tuh, yang bentuknya kayak pulpen tapi sebenarnya tuh ujungnya kuas cat air gitu. Ada tuh teman gue pernah punya gitu. Jadi wow, nggak, luar biasa Anda. Gue nggak tahu nih tokoh-tokoh karakternya ada beneran nggak animenya, atau ada beneran di hentainya, atau lu karena lu udah jago gambar anime jadi lu bisa berimajinasi sendiri bentuk wajah dan bentuk badannya. Tapi ini menurut gue sih bagus ya. Gokil loh. Siapa nih namanya? Ya itulah. Ini boleh dibaca nggak tahu, nggak usah. Kalau dia nggak ngomong saya tidak bacain deh namanya. Aduh, kocak. Ini email tahun 2022 terakhir ya. Jadi ini email terakhir di episode ini aja deh ya. Pas banget, panjang banget emailnya. Oke. Ini email 2022 terakhir, jadi ini email yang terakhir yang gue bacain juga di episode ini, oke. Email jangan dibaca, oke. Nama subjeknya mas-mas biasa match sama beauty pageant. Wow, di dating app. Nice. Gue pause dulu bentar ya, gue mau balas chat dulu biar nggak keganggu nih, gue mau baik. Oke. Emailnya tidak mau dibaca tadi ya. Halo Bang Gilang, gimana kabarnya? Udah lama nggak email, tapi sekalinya email jadi panjang banget buat sharing pengalaman, biar ngerasa lega. Hehe. Gue mau coba sharing cerita gue yang udah hampir desperate main dating app nih Bang, tapi ini gue ceritain yang recent dulu ya biar nggak lupa, oke. Berapa hari ini gue main dating app. Ini tanggal Oktober tanggal 28. Sumpah pemuda. Hari ini main dating app. Beberapa hari ini. Nggak sengaja ketemu beauty pageant. Beauty pageantnya, gue pin senderan tapi kejauhan dari laptop, oke. Dekat aja. Beauty pageantnya daerah gue. FYI dia beberapa waktu lalu ikutan kompetisi nasional atau internasional gitu, dan gue sempet ke-expose beritanya di sosmed. Karena emang cakep bener buat gue yang udah lama gak punya pacar. WK. Tapi dia nggak pakai nama asli, cuma pakai last name aja. Pas dicocokin ternyata orangnya beneran itu, sumpah cakep banget. Tapi awalnya masih ragu apakah profil palsu atau emang beneran. Soal udah keseringan kena catfishing, WK. Dan gue pribadi nggak nyangka juga, masa iya mas-mas biasa kayak gue begini bisa match sama cewek cakep bener selevel beauty pageant begitu. Dia sadar apa enggak dah pas nge-swipe right. Hari pertama, ini pakai bold. Hari pertama, jadi kayak perpindahan ini nih, match lumayan sulit buka topik. Hari pertama match lumayan sulit buka topik. Awalnya kayak biasa gue nanya, what are you up to? Terus dia jawab, looking for something new, hehe. Terus gue follow up lagi, looking for something new yang kayak gimana tuh? Terus dia jawab lagi, karena lagi gabut aja sih, and I need someone to talk. Awalnya agak sulit lanjutin topik, tapi coba pengen jadi cowok yang mau mendengarkan cerita cewek tentang apa yang lagi mereka rasain aja. Mau coba dibikin nyaman dulu untuk ngobrol, hehe. Terus along the way dia cerita, beliau sempat concern. Ini gue harus cerita? Ini gue terus yang cerita? Gantian dong, kalau lu gimana hari ini? Sempat ngobrol bentar gitu, dia sempat buka topik dari top artis yang ada di profile gue. Sampai akhirnya gue coba nanya playlist Spotify-nya beliau. Lagi sering denger apa nih sekarang? Mau dengerin juga dong playlist Spotify-nya. Hehe. Playlist Spotify-nya di-share terus gue follow, dan akhirnya kami follow-followan. Haha. Nggak lama dia lihat-lihat playlist gue juga. Karena ada beberapa common ground juga dari yang kami dengerin.
Karena ada beberapa common ground juga dari yang kami dengerin. Lo dengerin ini juga? Iya, lo dengerin yang ini juga? Gue dengerin ini juga loh. Kurang lebih begitu respon beliau ketika lihat playlist gue. Dan sempat bahas 1-2 topik sampai akhirnya nggak bales. Dalam kurung tengah malam jam 12-an. Lanjut hari kedua. Coba initiate conversation yang kayak biasa. Kayak biasa nanya, gimana hari ini? Ada cerita menarik? Ini cowok nih. Gimana hari ini? Ada cerita menarik? Apa yang bisa di-share? Dibalas sama dia dan sempat ngobrol bentar. Biar doi bisa share ceritanya, biar ada topik obrolan. Dan along the way pas ngobrol, ternyata hari ini gue sama dia ada di satu tempat yang sama. Tapi kita nggak ketemu. Terus gue bilang, seriusan? Gue juga tadi dari sana loh. Terus dia nanya balik, oh iya? Lo dari jam berapa di sana? Berarti kita harusnya ketemu. Gue dalam kurung beliau nyebutin tempat dia duduk di mana sama teman-temannya. Oh, gue kira tahu dari mana. Oh, karena lagi ngobrol ya. Terus, nah pas gue mau balas chat yang barusan, ternyata gue keburu di unmatch dong sama dia. Nggak tahu entah apa alasannya. Mungkin asumsi gue emang dia nggak mau orang lain tahu kalau dia lagi nyari strangers buat diajak ngobrol. Atau ya simply emang just wanna playing around aja gitu. Karena bilangnya kan tadi gabut dan nyari stranger atau someone yang bisa diajak ngobrol. Dari cerita gue di atas, gimana menurut pandangan Bang Gilang? Menurut asumsi dan pendapat Bang Gilang, apa aja tuh Bang kemungkinan dia unmatch gue setelah topik obrolan yang terakhir itu? Terus untuk meminimalisir hal tersebut di kemudian hari, harusnya gue bersikap gimana dong ya? Menyedihkan sekali gue Bang, kelewat lagi peluang bagus untuk bisa deket dan ngobrol sama cewek cakep yang bener get my interest. Nggak tahu dah dosa apa ya gue Bang sampai susah banget dapet pacar lagi setelah hampir mau satu dekade di tahun depan. Oh, 1 dekade jomblo maksudnya kali ya. Sekian ya Bang, terima kasih udah bacain. Maaf kalau kepanjangan Bang, sehat dan sukses selalu. Buat Bang Gilang. By the way, gue lagi proses rekrutmen di beberapa startup nih Bang, karena mau pindah tempat kerja yang baru. Minta doanya Bang Gilang dan teman-teman biar lega, biar proses gue lancar sampai tahap offering. Amin, dan gue bisa segera pindah ke tempat baru kerja dan dapat tempat kerja baru di awal November 2022 ini. Amin ya robbal alamin. Amin, saya aminkan. Ini kan November 2022, berarti udah setahun lebih sekarang, udah setahun 3 bulanan. Semoga lu udah dapet tempat kerja yang lu pengen, atau paling gak yang nyaman lah, yang lu cocok. Kalau ini tadi pertanyaannya, apa kemungkinan dia bisa unmatch kalau topik obrolan itu terakhir? Setelah topik obrolan yang terakhir, kayaknya unmatch tuh nggak mungkin kepencet ya. Kayaknya nggak mungkin nggak sengaja gitu. Kayaknya memang sengaja unmatch. Kalau dari penerawangan gue nih, kayaknya ini beauty pageant daerah ya. Beauty pageant daerah tuh apa ya? Gue penasaran apakah ini maksudnya beauty pageant satu kota sama dia, sama si yang ngirim email ini, atau satu provinsi yang mana besar kan, atau satu daerah tuh satu. Kayak beauty pageant tuh provinsi berarti ya, misalnya Jawa Barat. Oh ya benar, Jawa Timur. Berarti besar. Kayaknya ini kalau feeling gue ya. Feeling gue si cewek ini main dating apps just for fun, ada teman ngobrol secara online, secara daring gitu. Teman ngobrol aja. Dan saat lu ngobrol ternyata ketemu di tempat yang sama, yang mana kan kalian ada fotonya di profile, pasti kan tahu mukanya kalau misalkan ketemu gitu kan. Yang mana pas ketemu di tempat yang sama, dia merasa anjing, ternyata walaupun satu provinsi ada kemungkinan dia di kota yang sama atau di daerah yang sama banget nih sama gue. Terlalu deket jadinya. Mungkin dia tuh niat dia tidak mau terlalu deket sampai beneran ketemu gitu. Maunya pengen chat-chatan, ada temen chat-chatan aja. Jadi saat ternyata ada di tempat yang sama, kalian nongkrong yang tidak sengaja, berarti kan ada kemungkinan bisa ketemu lagi di tempat itu lagi. Bisa ketemu lagi Bisa ketemu lagi karena ternyata deketan gitu. Kayaknya dia nggak mau sampai sedekat itu gitu, nggak mau sampai ketemuan, karena kalau ketemuan karena saling tahu fotonya pasti akan nyapa, dan dia kayaknya nggak mau ke arah situ kayaknya ya, karena dia hanya pengen ya udah seru-seruan aja dulu nih gitu. Jadi kalau terlalu deket kayaknya dia nggak mau juga gitu sih kalau pendapat gue.
Terlalu deket sampai ketemu dia kayaknya belum mau gitu. Bukan berarti karena lu nggak ganteng atau apa, kan ada fotonya, udah dari awal juga tahu kayak apa mukanya. Itu jadi mungkin itu ya. Jadi dia eh, sengaja meng-unmatch karena itu gitu. Ya. Kalau menurut lu tadi kan mungkin dia lagi nggak mau orang lain tahu kalau dia nyari stranger untuk ngajak ngobrol, atau dia cuma mau play around karena gabut. Ya itu sih mungkin kalau menurut gue ya. Terus untuk meminimalisir hal tersebut di kemudian hari, harusnya gue bersikap gimana, Bang? Hal tersebut kan kita tidak bisa hindari karena itu kan orang lain yang melakukan, kita hanya bisa menyikapinya. Kalau menurut gue, sikapi dengan santai aja, jangan diberi ekspektasi. Kan ingat, menurut kata Bang Abdel kan sumber masalah itu dua di dunia ini, asumsi dan ekspektasi. Jadi ya udah lu set expectationnya low aja. Kalau cocok ngobrolnya pas dating app, ya udah buat ngobrol aja, ngobrol. Kalau bisa ketemu atau bisa akhirnya deket beneran ya udah. Tapi kalau enggak ya udah juga nggak apa-apa, karena lu tahu dari awalnya hanya untuk ngobrol aja gitu di dating apps. Begitu sih. Ya tapi gue tahu sih rasanya lu udah ekspektasi, terus udah apalagi cakep menurut lu, beauty pageant, terus lu kayak gitu, pasti lu punya ekspektasi jadinya. Ya semoga Mister siapa namanya nih, saya tidak akan baca emailnya, Mister K bisa pertama dapat, ini kan udah 2 tahun lebih nih ya, dapat tempat kerja. Ternyata pertama itu dulu sih, kalau doa saya dapat tempat kerja yang enak, yang cocok segalanya, entah kalau lingkungannya, entah gajinya. Sama yang kedua, dapat lagi lah yang lebih cocok dan tidak meng-unmatch kamu tiba-tiba. Udah cukup itu dulu ya. Sekali lagi selamat kalian semua, selamat bangsa Indonesia akan punya presiden yang baru, walaupun dilantiknya masih nanti dan real count-nya kayaknya belum kelar banget nih ya. Tapi selamat kalian akan punya presiden baru, jelas. Dalam demokrasi kan, the people get the leader that they deserve gitu. Namanya demokrasi kan, semua suara dihitung satu. Mau lu presiden suara dihitung satu, lu pegawai biasa dihitung satu, lu profesor dihitung satu, lu lulusan SD lu nggak sekolah dihitung satu, lu ngelawan arah di jalan kalau naik motor dihitung satu, lu naik mobil ugal-ugalan dihitung satu juga suaranya, lu polisi dihitung satu. Polisi nggak milih ya sama tentara ya. Lu S1-nya 4 kali juga dihitung satu tetap. Jadi ya udah, the people will get the leader they deserve. Kalau di demokrasi sih biasanya begitu ya. Tugas kita hanya mengawal jalannya demokrasi atau jalannya presiden baru, mengkritisi kalau ada yang salah-salah atau yang tidak sesuai dengan janji dia. Harusnya di negara demokrasi boleh ya mengkritik. Harusnya tidak boleh takut mengkritik. Kalau dasarnya udah bilang ini negara demokrasi, ya harusnya boleh dikritik dan siap dikritik. Jadi ya, good luck everybody for the new president. Untuk presiden Indonesia yang baru juga good luck. Buat presiden yang kepilih, gue bilang good luck ngurus negara sebesar ini dan seorang serandom ini. Untuk rakyat Indonesia juga good luck mendapatkan presiden baru. Ya semoga kita sehat-sehat selalu lah, karena untuk menyongsong Indonesia emas 2450. Yes. Thank you for listening podcast Biar Lega for today episode. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat selalu. Bye. Mana?